Baik, kembali lagi bersama kami kelompok 7 dengan saya Dira. Kali ini kelompok kami mengangkat topik yaitu Yunani dinyatakan bangkrut karena tidak mampu membayar hutangnya yaitu sebesar 2,2 triliun kepada Badan Keuangan Internasional atau IMF. Topik ini sangat ramai diperbincangkan oleh netizen di berbagai belahan dunia. Yunani yang memiliki nama resmi Republik Helenik atau Hellas merupakan sebuah negara tempat lahirnya budaya dunia barat. Yunani berada di Eropa bagian tenggara, terletak di ujung selatan semenanjung Balkan di bagian timur Laut Tengah atau Mediterania. Yunani mempunyai garis pantai terpanjang ke-11 di dunia, yaitu sepanjang 13.676 km dan luas daerah kurang lebih 31.957 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 11 juta jiwa. Ibu kota Yunani yaitu Athena dengan penduduk yang sebagian besar menganut paham gereja ortodoks timur, memiliki sebuah ekonomi kapitalis campuran dengan pendapatan per kapita kurang lebih 17.657 US dollar dan ditinjau dari berbagai indikator, Yunani mulai mengalami kemunduran ekonomi pada tahun 2009 dan secara resmi dinyatakan bangkrut pada tahun 2015. Berawal bergabungnya Yunani dengan Uni Eropa pada tahun 2001, yaitu secara otomatis mengganti mata uangnya dari drachma menjadi euro. Keadaan ekonomi di negara para dewa ini diprediksi akan terus naik dan diikuti dengan ledakan ekonomi yang besar. Namun, kemudian prediksi tersebut hanyalah isapan jempol belaka, karena kebijakan pemerintah dalam mengatur anggaran rasanya belum dipertanyakan. Lebih dari 50% PDB-nya digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, terlebih dengan adanya Olimpiade Athena pada tahun 2004, ditambah dengan adanya kasus korupsi. Akibat dari pengeluaran yang terlalu besar pada tahun 2009, terjadi defisit anggaran sebesar 12,1%. Hutang pemerintah pada saat itu sudah mencapai 120% dari PDB. Bahkan, pada Maret 2015 meningkat mencapai 174% atau setara dengan 312,7 miliar euro. Dan kalau kita konversikan ke rupiah, angka tersebut mencapai 4.600 triliun. Padahal, batas yang ditetapkan oleh Uni Eropa hanya 60%. Sebetulnya, kejadian ini sangat mengherankan, mengingat Yunani merupakan negara maju. Bandingkan saja dengan Indonesia yang cuma 34%. Yunani sendiri sebenarnya diselamatkan oleh dua paket bantuan besar. Pertama, sebesar 110 miliar euro dan 176,2 miliar euro, di mana bantuan ini diperoleh dari IMF, Bank Sentral Eropa, dan Uni Eropa, di mana ketiganya ini sering kita sebut dengan Troika. Sayangnya, paket bantuan tersebut disertai dengan syarat. Akhirnya, pemerintah Yunani mengadakan suatu referendum. Referendum tersebut berisi suatu pertanyaan, apakah Anda setuju dengan opsi pinjaman beserta seluruh syaratnya? Ya atau tidak? Hasilnya, mayoritas penduduk Yunani mengatakan menolak. Akibatnya, pemerintah harus mengimpun dana dengan menaikkan suku bunga obligasi negara. Sayangnya, kebanyakan investor memutuskan untuk berhenti membeli obligasi negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan negara menggunakan hasil pinjamannya untuk memperkuat negaranya. Seperti yang pertama, membangun transportasi, yang kedua, membangun infrastruktur, dan membangun pendidikan. Namun, justru pemerintah Yunani menggunakan hasil pinjamannya untuk kegiatan impor tanpa diimbangi dengan ekspor. Ya, sayang sekali ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah krisis ekonomi Yunani berpengaruh terhadap Indonesia? Tenang saja, jangan khawatir. Karena menurut Bank Indonesia, perekonomian di Indonesia masih tetap terjaga dan stabil, meskipun perekonomian di Yunani mengalami tekanan. Namun, efek yang ditimbulkan Yunani adalah efek domino. Nah, begini, Yunani gagal bayar hutang yang mengakibatkan kebangkrutan.
Kemudian, kebangkrutan Yunani mengancam ekonomi Jerman selaku kreditor terbesarnya. Sebagai pilar ekonomi Eropa, kondisi Jerman akan mempengaruhi Eropa. 10% ekspor Amerika Serikat diserap 6 negara Eropa. Amerika Serikat akan mengalami perlambatan ekonomi. Nah, kemudian ekonomi Cina juga melambat dan impor Cina pun juga menurun dan akhirnya kurs rupiah akan tertekan dari ekonomi terancam melambat. Nah, bagaimana langkah yang tepat untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi? Yang pertama, meningkatkan penggunaan produk-produk dalam negeri. Yang kedua, memanfaatkan peluang perdagangan internasional. Salah satunya dengan memanfaatkan adanya masyarakat ekonomi ASEAN. Yang ketiga, tundalah membeli barang-barang mewah, terutama melalui sistem kredit, karena harganya tentunya akan sangat mahal. Yang keempat, jangan berinvestasi terlalu banyak dengan gaji Anda. Yang kelima, jangan lupa bersedekah agar rezeki kita. Salahnya, pada saat yang sama, Indonesia juga tengah mengalami turbulensi ekonomi. Itu ditandai dengan lemahnya kurs rupiah. Banyak pula orang yang membanding-bandingkan sekaligus menebak-nebak. Apakah krisis yang melanda Yunani juga akan terjadi di Indonesia? Mungkinkah Indonesia juga bakal mengalami kebangkrutan ekonomi? Sah-sah saja bila ada yang coba membandingkan kondisi Yunani dan Indonesia. Apalagi jika itu diniatkan agar kita selalu waspada dan kita juga tidak ingin pemerintah lengah. Bagaimanapun, kita harus belajar bahwa kebangkrutan Yunani disebabkan oleh buruknya manajemen utang pemerintah, termasuk tidak adanya transparansi jumlah utang dan penggunaannya. Indonesia tak seharusnya terus terjebak dalam utang yang makin membesar. Apalagi, utang itu selalu digunakan hanya untuk menutup defisit anggaran negara. Krisis ekonomi mengajari kita agar memiliki konsep yang mumpuni untuk terus mengurangi jumlah hutang. Sekian penyampaian informasi dari kami kelompok 7. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.